Sebelumnya mohon izin saya duduk di atas. Boleh Pak Bu? Karena ternyata saya pernah dapat info dari rekan saya di provinsi sebelah. Ternyata harga satu buah kursi itu bernilai 5 miliar rupiah. Bahkan orang untuk mendapatkan satu buah kursi pun saling sikut menyikut. Dan teman saya pun yang bekerja di rumah sakit Riau 11, mereka sudah mulai waiting list antri karena efek dari kursi. Ya alhamdulillah malam ini saya dapat kursi gratis. China ayahnya punya. Dan air pun ini kalau saya biasa ngisi kajian itu disesuaikan dengan air. Kalau satu gelas ini berarti 1 jam atau setengah jam. Kalau ada botol alkohol berarti nambah lagi durasi. Cekaplah saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam, saya mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran dalam kehidupannya. Yang belum sempat menjawab salam dan tidak semangat menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan segera dilunaskan segala cicilannya. Berarti yang aminnya keras, ciri-ciri apa? Gede ya? Tanaga, sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini pondok majid aja. Alhamdulillah, tentunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan berbagai limpahan karunia kenikmatan ya Bu ya Pak. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan datang ke majelis ilmu. Karena ternyata untuk kita hadir ke majelis ilmu ini memang butuh perjuangan ya Bu. Dan ini diantaranya begitu luar biasanya keajaiban ataupun fadilah keutamaan tatkala kita datang ke majelis ilmu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang langkah kakinya dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu pengen masuk surga, Bu Pak? Pengen masuk surga besok? Can siap atuh lamakan. Ibu, punten Bapak izin boleh campur bahasanya Bu Pak? Boleh, karena saya mohon maaf sekali saya blasteran Belanda Bu. Tahu Belanda? Belakang dangder. Jadi campuran ya. Dan tak lupa juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada baginda kita, qudwah kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
pertama tentunya saya mengucapkan rasa hormat dan ta'zim memuliakan kepada Ketua DKM beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 04, betul, dan juga Bapak Ibu jamaah yang insya Allah Allah muliakan. Dan saya di sini melihat ibu-ibu para bidadari surga. Mending pede, semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Tentu hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, saya diundang ke sini tentunya ingin meluruskan niat ya Bu ya. Datang ke sini saya berharap mudah-mudahan pulang dapat amal. Kudu jelas ya Bu ya. Dapat amal. Apalagi setelah pulang dapat amal, maka saya pun setelah dapat amal insya Allah pulang dapat doa dari ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, untuk keberkahan kita semua. Jadi mari kita sama-sama luruskan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim agar kita tidak terlepas daripada kebaikan-kebaikan ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, tentu kalau kita lihat ternyata saya diundang ke sini untuk mengisi tarikh Ramadannya. Kalau kita lihat mungkin dari Ramadan ke Ramadan rasanya saya seperti itu saja. Fasenya awal Ramadan semangat, menjelang akhir Ramadan sudah mulai berguguran. Apalagi saya pernah satu ketika ada seorang bapak bertanya ataupun menjelaskan, Ustadz mohon maaf sekali, sepertinya di Ramadan kali ini saya kurang semangat dalam beribadah. Lantas gimana? Saya berharap mudah-mudahan di Ramadan tahun depan saya bisa lebih semangat. Dan ternyata Allah takdirkan beliau sudah diwafatkan oleh Allah. Karena kesempatan tidak datang satu kali. Bahkan ada orang yang bertanya lagi, Ustadz, rasa-rasanya dalam kamus kehidupan saya belum pernah merasakan sakit. Setiap bulan saya selalu cek ke dokter, check up, tes kolesterol, asam urat dan lain-lain, gula darah. Bahkan setiap saat saya selalu berolahraga, makan dijaga, pagi-pagi makan yang betul-betul terjaga. Ternyata besoknya meninggal. Tidak ada yang menjamin. Bahkan kuota asuransi manapun mana yang menjamin apakah kita bisa. Jangankan untuk Ramadan, esok hari pun belum tentu kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita untuk senantiasa menjadikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang pernah kita lalui. Maka yang perlu kita perbaiki mindset ataupun pola pikir kita supaya jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Kalau kita berpikirnya sepertinya ini Ramadan saya yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa lebih sungguh-sungguh untuk menyongsong bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa ternyata dalam hadisnya barang siapa yang gembira tatkala datangnya bulan suci Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa laha illa ju'i wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa, banyak orang-orang yang saum, tetapi mereka hanya mendapatkan ila ju'i wal atas. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apalagi di Ramadan luar biasa. Awal-awal Ramadan, dulu saya pernah melintas di kawasan Ujung Berung. Itu jangankan manusia ya, jangankan orang-orang. Da warung nasi ngadang-ngadang atau ke Ramadan mengucapkan selamat berpuasa. Warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Di hadapna suku acung-acungan. Pas begitu keluar ada preman, hargaan puasa atuh. Kunaon gitu? Batur mah paruasa ai maneh nuyu Indomie jeung minum lemon tea. Ai ke Ramadan mah da gogodana nyamunya ningali siang-siang anu nuang Indomie di ladaan dicengekan da pikoroge jiga yoyo atuh utek-utekan. Pas begitu hargaan puasa. Pas ternyata beuceul abdi mesen teh manis hiji sarua mana gitu puasa. Bahwa ternyata luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang Ramadan belum mulai sudah bertanya, kira-kira di mana warteg nu bakal buka ke awal Ramadan? Ya Allah ya.
Bahkan mohon maaf sekali, saudara-saudara ataupun teman saya yang non muslim pun mereka sangat menghargai, respect sekali ketika datang ke bulan suci Ramadan. Nah ini kadang-kadang kita sendiri, saudara kita yang muslim kadang-kadang mohon maaf sekali, mereka tidak jarang menganggap Ramadan itu hanya ritual saja, ritual tahunan yang kadang-kadang tidak berbekas. Nah tentu kalau kita berpikiran bagaimana Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, perlu kita pahami bahwasanya yang pertama agar kita bisa lebih baik di Ramadan ini, perlunya kita senantiasa melandasi Ramadan kita dengan ilmu. Perbanyak kembali yang sudah ingat ataupun yang sudah lupa, kita ulas kembali, reminder kembali, murojaah kembali. Apa-apa hal-hal yang bisa membatalkan sahur, apa hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan pahala sahur. Kadang-kadang di Ramadan luar biasa ya Bu ya. Apalagi di Ramadan kadang-kadang lisan tidak bisa terjaga kan. Ketika ada kumandang azan, hayya 'alas shalah, biasa mengatakan, mama itu enggal, terus ada kisah gedeng deui, ada buat iklan. Hati-hati. Nah itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala lewat perintah sholat, lewat adzan. Tentu yang pertama kita perbaiki dengan ilmu-ilmu. Apalagi di Ramadan biasanya kan ritual yang selalu dinanti-nantikan sholat tarawihnya banyak, masya Allah. Sholat tarawih dan imamnya panjang, mah kadang-kadang sok pindah masjid biasanya. Pindah masjid. Imam yang tadi malam bacaannya wah masya Allah, baca surat Yasin. Pas baca surat Yasin, langsung ibu-ibu teh demo, Pak DKM tolong untuk tadi malam imam baca surat Yasin, kami jamaah keberatan. Tolong diganti, kalau imam tetap baca surat Yasin yang panjang-panjang, wayana isuk masjid kuncian weh. Pas begitu isuknya ternyata imamnya ganti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak kecil sigana ieu mah gancang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kecil al-waqi'ah dua lamar sialila ebah ieu mah nepi ka subuh salat. Nah, kadang-kadang di antara kita tidak menjadikan ritual sholat itu menjadi salah satu kenikmatan ya Bu ya. Kalau kita lihat begitu luar biasanya dalam satu hadis riwayat ketika Huzaifah ibnu Yaman, beliau pernah bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah sholat malamnya, Huzaifah di belakang Rasulullah SAW. Ketika itu setelah membaca suratul Fatihah, baginda Rasulullah membaca suratul Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Dalam hati Huzaifah berkata, inni yarka'u indal mimah. Sesungguhnya aku berkata dalam hatiku Rasulullah akan ruku di 100 ayat surat Al-Baqarah, dan ternyata tidak, Rasulullah melanjutkan. Dan dalam hatiku mengatakan bahwa Rasulullah akan ruku di selesainya surat Al-Baqarah, dan ternyata tidak, Rasulullah melanjutkan lagi bacaannya. Sampai dalam satu riwayat diceritakan selesainya surat An-Nisa. Masya Allah, satu berdirinya 5,5 juz Bu, dan ruku sujudnya pun lamanya sama seperti berdirinya. Masya Allah. Aya di urang mah kitu geuningan Imam Nulilan teh geuningan. Bapak-bapak eta akang naon? Eta Imam Nu tadi dipanjang-panjang teuing bacaan teh, baca surat naon sih dipanjang. Eta asa urang karasa deui kabeh tadi penting. Baca surat naon? Dalam muntah salah mah tadi penting teh imam teh baca surat Al-Baqarah cenah. Oh aya Al-Baqarah dan artinya sapi betina, oh baingan sapi betina lila. Sugan beureun aya info di pusat nu bocoran ke imam nu tadi penting saha deui. Mun teu salah mah imam nu tadi penting deui cenah imam maca surat naon? Cenah mah aya bocoran rek maca surat Al-Fil. Oh, aya Al-Fil dan artinya gajah, tambor gajah, sapi betina ge lila cenah. Kadang-kadang itu ketika kita dalam hal menjadikan Ramadan ritual saja ya Bu ya. Hati-hati, apalagi dalam bab sholat. Ketika kita sholat betul-betul jaga keikhlasan kita,
jaga luruskan hati kita. Puntennya di dia Bapak sok aya nu museup kana? Hayakeun nu museup mah tara pernah ngomongkeun batur, tapi ngomongkeun anupan sabalikna nu tara museup sok ngomongkeun museup biasana. Sok nu museup punten Pak, ini analoginya. Orang yang mancing pasti fokus terhadap kukumpulna, betek-betekan kumaha kan seperti itu. Dan orang yang mancing nu museup mah hirupna teh tara maju Bu. Tara maju hirupna, mau maju. Seperti orang yang memancing, dia fokus kan. Begitupun ketika sholat. Mohon maaf sekali ketika sholat Allahu Akbar. Kita RW make wadimor mah 20.000 asana. Ada sebelah kiri Allahu Akbar. Eta mah gajah duduk RT 40.000 gajah duduk mah. Lamun geus nangtung jigana 50.000 tah gajah anak. Nah, ketika sholat pun harus betul-betul lurus dan hati-hati ya Bu ya Pak. Biasanya nu sholat teh pameget biasanya sok aya nu tulisan teh aksara dina bajuna teh. Hal-hal yang itu bisa menyebabkan konsentrasi Bu ya Pak. Ketika sholat atau Allahu Akbar ningali tulisan Persib nu aing mikir berhalusinasi. Ya. Komo imam tarawih nanti nu beuki Persib pas main, pokoknya imam tarawih kayak beuting tok panjang ting geus sholat Persib main. Nah, jadi hal-hal yang terkecil itu yang bisa menyebabkan fatal ketika kita dalam hal ibadah kadang mengganggu kehusyuan dalam ibadah kita. Jadi pentingnya kita terus senantiasa meningkatkan ilmu kita ya Bu ya. Ilmu kita penting dengan apa? Dengan kita kembali membuka kaifiat ataupun sunnah baginda Rasulullah ketika berpuasa. Jangan sampai kita puasa itu hanya seperti, mohon maaf sekali, seperti ular. Ular ketika berganti kulit sudah saja jadi ular lagi. Tapi ketika kepompong menjadi kupu-kupu. Nah seperti itulah saum kita betul-betul berdampak. Jangan sampai hanya ritual saja tetapi tidak ada efeknya dalam hal kehidupan kita. Apalagi ketika saum kita jaga lisan kita ya Bu ya. Imam tarawih baca Quran, imam tarawih. Ketika Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca bejakeun ka DKM imam kieu tong dipasang deui tahun hareum mah. Ala siratim mustaqim Allahu Akbar. Gini ngacam sholat teh urang keur sholat di kada suudon ya Bu ya. Jadi dengan ilmu kita, nah dan hal-hal lain dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Dalam hadisnya jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Nah yang pertama yang talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah ini Ramadan bulan Al-Quran, kita senantiasa terus meningkatkan intensitas kita bersama Al-Quran. Jadi kalau kita belajar teori ilmu tajwid dalam kitab Imam Ibnu Al-Jazari, ketika kita mempelajari teori ilmu tajwid ada idgham, idhar, apalagi Bu, ikhfa, pokoknya mad, hukum nun mati dan tanwin. Maka ketika kita belajar teorinya maka hukumnya itu fardu kifayah. Jadi ketika ada salah seorang yang mempelajari, gugurlah kewajibannya. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka hukumnya itu wajibul kudu, fardu ain, wajib ya Bu ya. Itu wajib. Kurang teu ngaji deui Bapak, saya mah takut berdosa. Cenah kalau baca Quran tidak pakai ilmu tajwid berdosa. Daripada tidak. Karena dalam hadis Rasulullah tidak pernah menghardik merendahkan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Tetapi ketika orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka mereka akan diganjar dengan 2 pahala. Sebaliknya orang yang mahir, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ketika orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak mereka akan digolongkan bersama para malaikat yang terhormat ya Bu ya. Apalagi ketika datang ibu kenapa enggak ngaji lagi? Saya mah sakit hati sama ustadznya sering nyindir saya. Kenapa ketika ngaji waminan ngobrol ke sambadaku, waminan dahese ngaji teh, waminan nasi mayakulu menikancang karena rese ngaji teh, akhirnya sakit hati tidak datang lagi. Hati-hati ya Bu ya. Nah, jadi ketika saudara kita yang baru datang, mohon kita harus menjaga perasaannya. Supaya apa? Supaya kita pun mendapatkan kebaikan daripada mendakwahi ataupun mengajarkan saudara kita.
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yakni yang belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Jadi penting kita untuk senantiasa, Rasulullah pun tidak pernah menghadiknya apalagi kita sebagai manusia. Nah, saya mau bertanya biar tidak ngantuk ya Bu ya Pak. Biasanya nih yang lebih pintar itu yang mendengarkan atau yang ngajinya? Yang mendengarkan. Hah? Biasanya yang mendengarkan kata perasaan ngaji teh asa kurang makroji huruf nanti, asa kurang panjang pondok nanti. Tapi pada saat manehna ngaji lebih parah bacaan nanti gitu. Di Indonesia mah kadang terlalu banyak netizennya, banyak netizen maha benar gitu kan. Sedik-sedik di statuskeun gini nya atau statusnya nu rada leres ya punya. Ieu mah bikin status jangan ping aku di rakaat kedua. Pas gitu waduh ternyata manehna keur latihan sholat. Hati-hati dengan status bisa menghanguskan pahala kebaikan kita ya. Aduh rasa-rasanya hari ini gak enak badan, langsung aja komen mandi we ku masako ngarang beunang. Jadi bikin status kebaikan bismillah OTW surga. Kalau masuk ke surga kan ini ketika kita datang ke majelis ilmu kan ini diantara taman-taman surga ya Bu ya. Jadi hati-hati dengan status kita yang bisa menghanguskan pahala kebaikan. Apalagi ketika di Ramadan, hati-hati sekali. Apalagi banyak-banyak orang ketika di status, aduh rasa-rasanya hari ini berat sekali puasa, bibirna digaringan. Orang mah percaya mana puasa aya angin dayak dak leles ya. Pas begitu ya ada orang di sarua puasa, orang tak percaya mana puasa mana percaya sama puasa. Jadi penting kita untuk senantiasa menjaga saudara kita wahafid yakni talil Quran. Nah, bagaimana kita untuk senantiasa terus memperbaiki, mengupgrade bacaan Al-Quran kita? Banyak sekarang kan ada metode Al-Bana, metode Umi, ada tahsin. Nah kita terus perbaiki bacaan Al-Quran kita. Rasa-rasanya bacaan kita mah merasa benar seperti Imam Masjidil Haram ya Bu ya. Tapi pas dicek sama guru kita, ternyata yang tadinya murota jadi murutul atau kan gitu bacaannya. Jadi banyak contoh-contohnya ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Misal saya sering mendengar bacaan Syekh Musyair Rasid Al-Afasi, silakan seperti apa bacaannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Al-ayat bisa. Saya seperti pengen bacaan menirukan bacaan Syekh Al-Qomidi, boleh seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Saya pengen bacanya seperti Syekh As-Sudais, boleh gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Saya seperti pengen bacaannya Ustaz Muzamil Hasballah, contoh misalnya. Seperti apa bacaannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Saya mau pengen seperti Abang Wiranta. Kumaha Abang Wiranta teh? Ternyata jawara di masjidnya bacanya seperti apa? Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tong diterjemahkan katanya Bu. Jadi harus contohnya sesuai dengan bacaan Quran kita. Zayyinul bil Quran, hiasilah bacaan Al-Quranmu dengan suara yang indah. Bu ya. Apalagi ketika di Ramadan mah di kampung saya Bu ya. Khawatir sekali kasihan ketika nu adan teh adan subuh teh aki-aki saacan adan teh dengan sok sholawatan punya kalau di kampung kita. Rabbana ya Rabbana dari bantu wa ilam takbirana karunya ada aki-aki
aki-aki nukomat, aki-aki dan sholat aki-aki teh tiluan hijina tihang makunna teh. Pas aki-aki imam Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Malik itu baik kumaha batal kabeh salat. Nah itu contoh ketika dalam beribadah tidak dengan ilmu ya Bu. Nah penting ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya Bu ya. Jadi sesuai dengan versi kita. Ketika ada orang yang mengatakan bacaan Al-Quran dinadakan itu bid'ah soteng belum bisa. Kita harus sesuai dengan qaidah ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu qiraah itu kalau saya singkat itu dengan istilah baso hiji nikaraos bayati soba hijaz nihwan sikah ros gitu. Jadi pakai 7 nada ya ketika bacaan Al-Quran supaya apa? Supaya itu salah satu dakwah juga ya Bu ya. Nah, jadi perbaiki Al-Quran kita supaya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang Pak. Jadi penting ya Bu ya, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk apa? Yaitu karena dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlullah wa khassatuh. Ahlullah wa khassatuh, memiliki keluarganya di muka bumi. Siapa orang yang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada para sahabatnya. Kita ingin termasuk sahabat Al-Quran? Ingin Bu? Ya, seperti itu. Jadi di Ramadan kita punya target nih. Mungkin Ramadan kemarin kita baru mampunya hatam 1 kali. Tadi koroyokan babarengan tadarus di masjid. Jadi kita punya target ya Pak ya. Bukan berarti kita mengejar target tapi mengesampingkan kualitas bacaan Quran kita. Tapi kita perbaiki kualitasnya. Supaya apa? Supaya Allah semakin cinta kepada kita ya Bu ya. Terbayang kalau kita senantiasa mendapatkan cinta dari sang pemilik cinta, maka apapun yang kita inginkan tinggal ingin dalam hati, maka Allah akan senantiasa mencukupi dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz saya masih sibuk kalau baca Al-Quran. Kan ada programnya kalau sekarang ada odoj, one day one juz, ada odol, one day one lembar, ada odoh, one day one halaman. Jadi ketika sibuk, Ustaz saya masih sibuk 1 juz tidak bisa. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Tutup. Isukna datang di baca Quran deui. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Shadaqallahul adzim. Besoknya kembali ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul adzim. Baik-baiknya ayat Rahman. Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak pernah terbilang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bertilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, itu salah satu bukti wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya rasakan pengalaman ya Bu ya, ketika kita sibuk, hari itu sibuk, tapi ketika kita awali dengan bertilawah Al-Quran di pagi hari, maka sesuatu yang tidak mungkin kita terselesaikan, maka di situ ada tangan-tangan ataupun ada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ternyata kita selalu dimudahkan urusan kita pada hari itu. Maka kalau kita sibuk baca WhatsAppan, apalagi lihat status, ceklah Quran-nya kita prioritaskan di Ramadan ini ya Bu ya. Jangan sampai ketika Quran ini dibaca pada momen-momen tertentu saja di Ramadan dibaca, beres Ramadan mah ditutup sampai ke kotor, dielapan untuk simpen jadi pajangan. Nah, khawatir ketika dalam Al-Quran orang-orang yang mahjuro, maka orang-orang yang mahjuro itu menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Nah, tentu setelah kita senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi bersama Al-Quran,
yang dirindukan oleh surga yang selanjutnya yakni wahafidil lisan. Nah ini ketika di Ramadan PR-nya sama-sama kita sama-sama yang lupa jaga lisan kita. Jangan sampai ketika di Ramadan banyak pahala-pahala kebaikan kita yang hancur hangus gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan perkataan kita. Nah, biasanya mohon maaf sekali ya Bu ya, Bapak Ibu ketika kita dapat undangan, diundang oleh saudara atau tetangga, maka datanglah, betul? Nah kadang-kadang setelah dari undangan, pulang dari undangan canggih kaimah pahala teh geus maruragan atau di jalan. Nah kadang-kadang sok ngomong ke nu hajatnya. Yeuh abi mah ngamplop tadi teh 100.000. Kunaon gitu? Ngamplop 100.000 tapi dahar teh jeung helm atuh. Naon helm teh da usah foto. Astagfirullah. Lain jika nama eta nu masak teh kurang asin. Kunaon kitu jika nama parah eta masaknya teh. Tah ngobrolkeun kadang ngobrolkeun panganten teh siping nu ieu bodas nu ieu hideung. Nah, jadi belum nyampe rumah pahala kebaikan teh geus lalagrang Pak, acan nangis polisi tidur marurang eta pahala. Nah, jadi banyak orang-orang yang ketika di Ramadan yaitu dilanjut wal atas. Mereka berpuasa tetapi banyak pahala kebaikannya hangus gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Apalagi di Ramadan yang ditunggu-tunggu teh ada naon Pak, Bu? Ada maghrib mah ditunggu ada. Beres Ramadan mah hari-hari biasa lah ya. Cekeneh dia ada lohon geus ada deui wae enak asal. Tapi di Ramadan mah ditungguan atuh dah. Nu biasa teteh ge nu tara biasa nyetel radio, Ramadan mah nyetel radio atuh. Pas begitu tok 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 alah si ada colok si goreng iklan promo. Terus begitu ka radio teh halo ya request lagu apa? Request adzan maghrib. Lain begitu. Tapi ketika di Ramadan sok ditunggu-tunggu adzan teh. Pas adzan Mekah mah enak ke. Adzan Mekah pas adzan aki-aki riweuh deui diomongkeun. Kumaha adzan aki-aki contoh ulah. Ong kaget ibunya. Wakilan. Ada laki-laki kadurung di tengah wakilan. Jadi dengan adzan pun kadang-kadang lisan kita tidak terjaga ya. Hati-hati sekali di Ramadan. Apalagi ibu-ibu datang ke masjid, datang ke masjid. Begitu luar biasa datang ke pengajian, bejel ngarewos. Nu mana eta bejel nu eta nu sabelah, eta nu tiungan nyengsong. Lamun teu salama salah kira teh geus kolot. Da eta teh pensiunan kan teu boga BPJS mah. Akhirna tidak ngaji teh tungtungna jadi ngomongkeun batur. Begitu Bapak sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Bapak eta geus kolot Muhammadin eta geus kolot ta iman eta kamari anyar ngaju kulkas Muhammadin tibil mulubi kamari manehna ngaju bejana ngaju mobil cenah jadi kesolawatan teh jadi pahala teh berguguran ya Bu ya. Jadi mari kita sama-sama di Ramadan ini kita jaga lisan kita. Qul khairan aw liyasmut kata Rasulullah. Dari ketika kita bisa berkata baik, kalau tidak baik ataupun tidak bisa maka diam, cicing weh. Baca ieu cicing puasa, cicing. Gitu. Jadi kita harus jadi pengeremnya ya Bu ya. Jangan sampai beda rasanya ya Bu ya ketika di awal Ramadan ataupun awal puasa kita menjaga dari rumah, jaga lisan kita. Datang ke pengajian jaga lisan. Nah, kadang-kadang karena sebab teman kita ataupun tetangga kita yang mengajak untuk bergibah. So kadang-kadang ketika berbuka pun merasa hambar, betul tidak? Rasa-rasanya kurang begitu mantap ibadah puasa kita, betul Pak? Saya selalu teringat dengan pesan kecap bango karena rasa tidak pernah bohong. Itu bukan iklan ya, tapi memang feel-nya beda rasanya ketika kita menjaga secara kaifiat kita sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika di Ramadan kita jaga lisan kita. Dan kadang-kadang
di Ramadan di kampung saya dulu ada imam teh imam bayawak Pak. Nah imam bayawak, imamnya teh gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Dan sholat. Maka ketika orang yang sholat seperti itu layaknya kepada Allah itu menghadap seperti tepukan dan siulan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang seperti itu dan itu pun laku Pak. Payung imam nu kitu teh dan matas teh dina. Abret matak abi mah imam nu kitu mah tok kudu ribut bere helm bisi langrak di jalan. Da kecepatan tinggi atuh ku RPM teh sabab. Nah, jadi betul-betul apalagi ketika dulu saya pengalaman di kampung ya, imam tarawih nanti da salat nanti sanes di masjid bae dina paluku dengan dina saung luhureun balong pas imam teh uget-ugetan cicing ceuring ingseuk-ingseukan pas sujud teh si goreng kumisna teh ti ka air paluku ti ka air begitu pecengkat salat atuh baru teh si diseret-seret dijebur kana balong. Makanya ketika dulu mah anak-anak yang dihitam teh ditanya, "Ai ujang ke lamun sunatan disempitan bade nanggap naon? Kuda lenggong atau nabi sisingan? Moal abi mah nanggap tarawih, ustaz rame tarawih mah sakit." Jadi hal-hal yang seperti itu sudah tidak terjadi ya. Maka ketika kita sudah banyak mencari ilmu di kajian-kajian, perbaikilah ibadah kita dengan cara kita menjaga lisan kita di antaranya. Karena tidak jarang banyak orang yang celaka dengan lisannya ya Pak ya. Hati-hati. Jadi yang kedua wahafidil lisan, dan yang ketiga wamut mi'uji'an. Di Ramadan kita senantiasa dimudahkan dapat rezeki sedikit, kita berbagi untuk orang yang berbuka ataupun kita memberikan makan terhadap orang yang lapar. Meskipun dengan satu butir kurma saja, itu pun insya Allah yang kelak bisa menyelamatkan kita di akhirat, yang menghindarkan kita dari api neraka ya Bu ya. Jadi ketika kita berbuat kebaikan harus dijaga juga lisan kita. Ada saudara ibu datang dari kampung, teh kalau boleh mas saya minta kerudung kalau boleh. Oh ada ini kerudung kalau mau. Pas dibikeun bari nyarios teh aku matakna ka salaki mana teh gawe atuh. Sakit hati. Mun bade mah tong mere we sakalian ya Bu nya. Jadi hati-hati karena dengan lisan orang jadi tersinggung ya Bu ya. Nah, jadi untuk keberkahan kehidupan kita ketika kita berbuat kebaikan. So ibu juga kan ingin hidup bahagia ya Bu ya, penuh dengan berkah. Kebayang saku ibu-ibu teh pakai kerudungnya kerudung joya, mau kena gelombang cinta. Terus laptop Toshiba, TV Toshiba, cangkir Vicenza, bobo dina kasur pusat. Tapi tuang oge teu mirasa sanajan tuang di rumah makan sederhana. Cai aqua, tuangna jeung lauk nila, tapi hate teu bisa nikmat sabab salaki kagoda ku budak SMA. Alhamdulillah. Jadi untuk kita mendapatkan keberkahan, jangan sampai ketika banyak orang yang terus berinvestasi kebaikan, berinvestasi mohon maaf harta, tetapi Allah cabut keberkahan dari dirinya bahkan dari keluarganya ketika orang yang sulit untuk berbuat kebaikan ataupun bersedekah berinfak. Ibu ya, jabenten ibunya pamit di kampung mah ketika kita datang bertamu kepada orang yang lebih kaya, gapan banget adalah karek gablek jeung suara teh kitu. Bila mun rada dihandap mah malarat jeung suara teh Bu. Pak RW contoh misalnya bade ka Bumi Mangijang bade ngikut bansos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Dibalik. Saha eta? RW. Ieu mah ijah mohon aya naon RW. Ieu rek mere bansos, gitu mere bansos. Barang dibuka gitu malarat. Mantap dibere bansos. Da mamari puh cenah. Ribu hirup teh nanti semplak dicak semplak ribu hirup teh kokoromus barang sakrosa. Terus ayeuna mah yang naon ngadoa teh mama yang jadi Pokemon ya Pokemon hayang sukses nanda seperti itu. Jadi kita senantiasa jangan lupakan untuk berbuat kebaikan
kesulitan dari Allah ya Pak ya. Boleh jadi kita introspeksi sejauh mana kita berbagi. Paling tidak kita tidak bisa berkemampuan untuk bersedekah atau dengan tenaga tidak bisa dengan pikiran. Banyak sumber-sumber kemudahan untuk kita berbuat kebaikan ya Bu ya. Nah jadi ketika kita senantiasa sulit saat ini, berdoalah kepada Allah, jangan lupakan kita untuk berdoa. Nah Bapak Ibu misalnya berdoa ketika bangun tengah malam jam 3 subuh. Jam 3 subuh ibu ngageuykeun, "Pak, ayo tahajud." Ayo tahajud. Pas ngadoa teh bapana ngadoa, "Robbana zalamna." Ibu teh geus cicing, tong ngadoa wae da angger dengan hirup jeung mah hirup teh ripuh we. Ngadoa teh angger we ripuh jeung susah. Cik aya mah urang nu ngadoa, ngadoa naon? Urang nu ngadoa aya si ibu nu ngadoa teh pergantian pemain ngadoa si ibu teh. Ya Allah, geningan ripuh ieu teh abdi teh dirasa-rasa, dipikir-pikir hirup jeung maneh teh susah, anjing susah ya Allah. Eta si bapak teh ai maneh ngadoa teh nyinggung euy eta teh. Ayeuna ganti deui. Si bapak nu ngadoa ganti urang nu ngadoa. Ngadoa teh Tuhan berkuasa asa wau eta teh. Ek diaminkeun asa dina hajatan eta mah lagu. Jadi jangan lupakan kita untuk berdoa ya Bu ya. Selain kita untuk bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di Ramadan terutama. Tetapi menjelang detik-detik Ramadan kita pun senantiasa semoga dimudahkan untuk berbuat kebaikan, bersedekah ya Bu ya. Dengan sebesar biji sawi pun itu pun insya Allah bakal ada kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, bahwa pengujian orang yang senantiasa memberikan makan terhadap orang yang lapar. Dan yang keempat nih, wasau Ramadan. Kita jaga Ramadan ini bisa lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Lewat apa? Mari kita sama-sama jaga terus semangat kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Terutama ya hal-hal yang terkecil ketika kita makan sahur ya Bu ya. Nah, ternyata di antara waktu-waktu sahur itu di antara waktu mustajabnya doa ya Bu ya. Urang mah kakak sibuk nonton TV dengan kersahur teh. Maka itu di antara waktu-waktu mustajab doa. Wabil asharihum yastaghfirun, dan perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Seureurkeun ngadoa ka Allah. Nyuhunkeun ibu teh hoyong naon hoyong ngadoa. Nyuhunkeun naon, nyuhunkeun alfat, nyuhunkeun ka Allah. Allah pasti kuasa memberikan kuasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kita jaga semangat kita di awal Ramadan hingga akhir Ramadan, terutama hal-hal yang terkecil di waktu sahur. Nah, kadang-kadang kan ada di awal Ramadan semangat, pertengahan, biasanya akhir-akhir Ramadan ada ibu-ibu biasanya sok sibuk tawaf geningan, tawaf ke pasar baru, tawaf agak sibuk, komo minggu terakhir juga sibuk sok rame gitu. Bapana awal Ramadan kan mun bisa mah di baju teh ti ayeuna nah kunaon saboga baju karena Ramadan teh kaganggu cenah gitu. Padahal manehna teh keur di baju nyari tanda teh boga baju cenah. Nah, jaga untuk kita senantiasa semangat di Ramadan. Menjelang akhir Ramadan, ibu-ibu yang tadinya tadarus di masjid pindah tadarusna ka dapur, bikin kue dan untuk bekal ke kampung halaman teh. Ibu-ibu teh kadang semprit, nastar, nanti kastengel, putri salju. Piwuh menjeun adonan ti puputing budakna teh bikin kapoho katiduran pas begitu torok-tok. Alah imsak kumaha ya beuna naon. Si mamah digeuykeun peureuh. Pas dibuka dina kulkas teh waktu sahur parantos alah imsak barang dibuka teh ternyata aya bayam anu geus teulas dina freezer. Aing ingat kene da mun teu salah mah penting sahur we bayam teh diteugel-teugel we da ngarah hipu. Banjur ku Cipanas perlukan masako saeutik. Gayam dituang bayam teh pas gitu ada. Jadi bayam nu hiji di dati koron nu hiji masih kena ngagantung. Lamun dibetot utah kan utah teh batal membatalkan puasa. Lamun dibetot utah lamun ditelek batal akhirna dikaitkeun kana behel tas si bayam. Dibawa ke masjid atuh. Pade KM pade punten ieu kumaha abdi minta fatwa, Pak Abdul Mukhar abdi minta fatwa ieu kumaha bayam lamun ditelek batal lamun dibetot utah.
kumaha atuh wayahna we sing sabar jang tungguan eta bayam teh nepi ka magrib ayeuna buka teh ku bayam tadi subuh teh. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, tentunya hal-hal yang terkecil yang berefek kepada kualitas ibadah saum kita. Jadi yang pertama, pentingnya kita senantiasa untuk menjaga Ramadan kita kualitasnya dengan ilmu-ilmu kita ya Pak ya, dengan ilmu kita. Nah selanjutnya, untuk kita senantiasa terus memperbaiki Ramadan kita agar seperti layaknya Ramadan yang terakhir, Ramadan yang berkualitas. Jaga kita, tubuh kita, al-qawiyyul jismi. Pentingnya kita untuk memiliki jasad yang kuat, yang sehat. Karena jasad yang sehat pun pasti itu pun mendukung, sangat berkontribusi untuk kita bisa menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan, Pak. Ya. Kebayangkan kalau asam urat ataupun rematik terasa lagi sholat kan. Tapi kalau kita diberikan kenikmatan sujud berlama-lama, ruku berlama-lama, masya Allah nikmat. Tapi kadang imam taraweh dan cenah-cenah ustad lila berlama-lama licik ai manehna pas imaman para rajang sholat manehna triple full atau kulhu falaq binas. Nah jadi kita bisa menjaga fisik kita ya Bu ya, dan juga jangan lupakan untuk kita bisa menjaga dan juga mendidik anak-anak kita. Nah, anak-anak kita, karena itu pun salah satu generasi penerus kita. Jangan sampai anak-anak kita ditinggalkan dengan kondisi generasi-generasi yang lemah. Apalagi saat ini kan bisa diperlihatkan, digambarkan anak-anak kita itu keturunan-keturunan zaman sekarang itu seperti layaknya generasi strawberry. Mereka itu cantik, indah, tetapi rapuh dalamnya itu. Maka penting, apalagi anak-anak sekarang kan ingat orang tua itu pada momen-momen tertentu, betul ya? Kemarin tanggal 22 Desember hari apa? Hari Ibu. Biasanya si anak latah, "Moms, you are my everything." Cekin rumah tempens ya. Mama adalah segalanya bagiku. Nya segala ku mama, istrika ku mama, nyeseman ku mama, mawada ku mama. Ngomong we hari Ibu adi kita melikat tuncar tara naik. Nah itu. Ketika anak-anak kita, maka kita doakan ya. Apalagi masya Allah perjuangan ibu ya. Mohon maaf sedikit ya kalau bersyair, kan dalam lagunya kan, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sebenarnya di budakna sok, kemenang mau apa menang doorpes di panitia. Sebenarnya budakna itu kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sebenarnya budakna opat, menghiji kembar, Bu. Nah, jadi betul itu betul. Jadi tentunya doa-doa yang terbaik itu terpancar dari orang tua. Maka mari kita sama-sama saling mendidik anak-anak kita ya Bu ya. Terutama yang terbaik itu dengan senantiasa memberikan contoh. Kalau perkataan, "Jang, kan itu ngaji ke masjid." "Ayo Bapak masih nonton TV kene." Kayak sakedeung Bapak mah tuh. Jadi harus memberikan contoh, karena khawatir ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, anak yang bodoh, mohon maaf sekali, ketika anak yang bodoh jualan tape misalnya, boyo, dan jualan ke komplek, "Mam beli tape." "Apa?" "Ini mah lain tape, boyo." "Apa lo bilang?" "Tadi bilang, ini mah ada di kilo." "Gila lo." "Ente gila ada dibungkus." Nah, berkilo. Udah tiba lagi boyo mah pakai ragi atuh. Nah, eta nu bodoh. Ayeuna nu bodoh datang ke tengah kota balanja kasih koko, eta sabaraha sating tong sabaraha. Seceng. Seceng itu apa? Sabaraha. Ieu boga duit sabaraha. Eta boga duitna sabaraha. Seceng sabaraha? 1000. Ieu sating tong teh 500 tuh. Bodoh eta ka kota. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Apalagi kalau dulu saya senantiasa punya anak didik santri itu sampai 150 ya Bu ya. Nah biasanya SPP untuk TPA, infak TPA kadang-kadang suka kurang diperhatikan orang tuanya ya.
Ayeuna sabaraha ka guru teh untuk infak TPA 12.500 Ustaz. Oh 12.500. Pas besoknya dinaikin 2.500 jadi 15.000 dan operasional madrasah ya. Eta mah orang tua murid daremo naon cenah kamahalan untuk mendidik anak-anak yang soleh. Nah, beda ya Bu ya ketika anak yang betul-betul orang tuanya perhatian untuk datang ke masjid itu didangdanan budak teh pakai baju koko rapi datang ke masjid ya untuk ngaji. Tapi anak yang kurang diperhatikan orang tua rek ngaji sabodo teh ngaji ge sabodo peteh teh bodo rek dinten biasana teh geus make baju teh geus lusuh urut main teh main kaleci teh bari kitu bari lusut ya ayeuna gitu. Ngoprot kesang bau kepala boga teh contoh budak nu teu diperhatikeun ya teh. Jadi bagaimana kita ingin banyak didoakan oleh anak-anak generasi kita kalau kita kurang perhatian pada anak-anak kita. Maka kalau kita lihat ya sejarah begitu luar biasanya Imam besar Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Masya Allah ketika kecilnya itu beliau sangat luar biasa badannya Bu. Tapi karena doa ibunya, mungkin bahasa kita As-Sudais, kamu bangga sekali ibu doakan supaya jadi Imam Masjidil Haram, dan betul dengan doa dan akumulasi kesolehan orang tuanya beliau jadi Imam Masjidil Haram. Mau diurang anak bodoh punten bodoh mana beleguk cilepeng, maka jangan disalahkan ketika anaknya jadi juara bertahan dan naik-naik sekolahnya tadi itu dari doa ke doa bisa berubah takdir Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi mari kita sama-sama senantiasa mendoakan anak kita dengan doa-doa yang terbaik ya Bu ya, karena ternyata di zaman ini banyak anak-anak yang sibuk menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Sampai-sampai ada di sebelah sana itu ketika orang tuanya mau ngaji, ibunya mau datang ke pengajian, budak nanti dititipkan, "Punten, saya mah nggak bisa ngaji sekarang mau punya cucu, cara nungguin cucu." Nah, itu kalau saya pribadi itu merupakan salah satu indikator Allah mengurangi keberkahan dalam kehidupan anak tersebut, karena bisa menghalangi ataupun menghalangi orang tuanya untuk datang ke pengajian beramal soleh. Kalau saya terus terang ya, punten ya Bu, ini harus mah dari kecil anak-anak saya tidak menitipkan ke orang tua saya, tapi saya didik bareng-bareng sama istri, ngurus ke orang tua mah sekali-kali lah ngurus, ataupun neneknya untuk ya sekedar ngomong cucu. Karena terbayang saya berpikir begitu luar biasanya perjuangan dulu ibu kita melahirkan kita, mengurus, menyusui kita, karena tidak ada air susu yang paling mahal di dunia ini yang tak pernah terputus dan tak pernah pandang bulu Allah berikan kecuali air ASI dari ibu kita. Nah, jangan sampai saya berpikirnya jangan sampai sudah merepot dulu, sekarang repot lagi dengan anak-anak kita, padahal itu darah daging kita. Ya ini mah hanya sekedar untuk mengingatkan agar apa? Agar ibu-ibu yang tadinya sudah datang ke pengajian, ahli majelis, ahli pengajian, jangan sampai terhalangi untuk istiqomah datang ke pengajian. Dan saya mah yakin kalau biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang rajin ke pengajian, ibu-ibunya majelis taklim teh minum-minumna ku ibu. Aya teh majelis taklim bapak-bapak, acan aya abi can mendakan ya Bu ya Pak. Tapi hati-hati dijaga, jangan sampai saya bertanya ibu-ibu, kalau biasanya ngaji gini dengan ngaji di rumah penuh nggak rutinan dengan tidak rutinan? Pinuh tuh? Insya Allah pinuhnya. Kadang-kadang di sebelah sana seperti ini. Baca ayo ngaji kemana? Eta nu kamari dibagi brownies teh ya dengan di imah eta. Oh datang semangat, ayo datang ke masjid. Orang Ustaz eta mah kok sok nyindiran wae. Jadi pahala nanti kan saukur benang brownies unggul. Karena saya selalu mengklasifikasikan ada golongan Islam itu ada 3, ada Islam pedati, Islam japati, dan Islam sejati. Mun Islam japati mah hayo yeuh aur-aur tuangan ka dieu ngaji narata. Namun Islam pedati kudu pucut hayo ngaji. Nah itu. Kalau Islam sejati mau hujan, mau panas, mau ada konsumsi tidak ada konsumsi, datang we ke pengajian karena niat semata-mata mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi jaga fisik kita ya Bu ya, dengan paling tidak berolahraga ya Pak ya. Jangan sampai ketika kita mungkin tatkala berperang jihad pada batuk-batuk cek musuh teh ieu tong dipaehan ge pae sorangan gitu. Nah
Jadi tentu pentingnya kita untuk senantiasa menjaga fisik kita, tubuh kita. Untuk apa? Untuk senantiasa kita agar bisa optimal dalam beribadah, terutama di bulan suci Ramadan. Dijaga makanan kita, jangan sampai pagi-pagi terlalu banyak minyak-minyaknya. Pagi-pagi telur ceplok, sore ceplok telur. Ampun. Karena mohon maaf sekali, saya pernah dapat info, pernah mengisi di salah satu instansi pemerintah. Ternyata Jawa Barat itu banyak sekali anak-anak yang stunting, gizi buruk. Itu buruk kumaha udah indung teh masak nanti Indomie yang sanggup dipurulukan jeung kerupuknya itu ada gizinya itu. Ya. Jadi dijaga supaya apa? Supaya kita untuk senantiasa bisa optimal ya Bu ya. Olahraga paling tidak ya berenang, tidak bisa berenang memanah, tidak bisa memanah berkuda. Namun ternyata jogging bae digasibu. Tapi kadang-kadang suka ningali ini make legging subuh-subuh agak sibuk. Mau mantas mana ka mana? Iya Ustaz mah teu gaul cenah di mare. Iya eksternal cenah aerobik, alah kabayang ini coba sing di parotong cara blokan. Jadi jaga fisik kita. Sok terbayang kalau fisiknya tidak kuat ketika dihadapkan dengan imam tarawih yang patas, yang cepet. Daya tamu beres teh. Aduh sudah ripuh pisan aki kunaon? Aki teh ieu teh utah olah cenah karacunan Al-Fatihah, Al-Fatihah gacang teuing. Da beres tarawih teh si eta mah nyiksa imam teh cenah. Aki karek cekat manehna geus sujud. Aki sujud manehna cenah geus assalamualaikum geus atahiyat teh kumaha ripuh tah. Jadi kita jaga fisik kita untuk semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin yang kuat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini titipan inventaris dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjaganya. Nah, jadi yang pertama tadi jaga fisik kita, perlu banyak-banyak kita mengulas kembali ilmu-ilmu kita. Ilmu-ilmu terutama contoh baginda Rasulullah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalau kita punya pikiran saya udah tahu, bahkan di luar kepala ilmu-ilmu tentang puasa di luar kepalanya, di luar ke arah rasul. Jadi penting kita untuk senantiasa cari ilmu. Dan yang kedua tadi jaga fisik kita. Dan yang ketiga banyak-banyak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya Allah senantiasa bimbing kita dan Allah senantiasa bukakan jalan keluar dari setiap persoalan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu pun selain kita berdoa dan kita di Ramadan ini kita minta diluaskan rezeki kita. Supaya apa? Supaya bekal kita untuk amunisi berbuat amal soleh kebaikan di bulan Ramadan. Nah, ternyata salah satu penghalang rezeki yang Allah hadirkan kepada kita, lantas bagaimana Ustaz? Saya sudah ibadah rajin, ibadah wajib, ibadah puasa senantiasa dilakukan, tapi sampai saat ini hutang cicilan belum lunas-lunas. Udah geus lunas cicil deui udah mau beres-beres itu. Maka ternyata salah satunya apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena sebab dosa-dosa yang belum sempat kita taubati. Jadi seyogianya ataupun pada hakikatnya rezeki itu seperti talang, Pak. Nah, seperti talang itu kadang-kadang ada mampet, kadang ada bocor-bocornya. Nah, mampet bocornya itu karena sebab apa? Karena mungkin dosa kita. Sesungguhnya rezeki yang Allah hadirkan kepada orang-orang yang beriman itu selalu lancar, ngocor, lancar, berkah melimpah. Nah, ternyata yang menyebabkan tersendatnya rezeki kita karena sebab dosa yang belum sempat kita taubati. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya pada saat itu suatu kisah, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku sudah lama menikah, tapi sampai saat ini Allah belum kunjung hadirkan kepadaku keturunan, maka aku berharap mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa solusinya? Berikan kepadaku jawabannya. Maka Imam Hasan Al-Basri memberi jawaban yang indah, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keesokan harinya ada yang kembali datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku sudah lama bercocok tanam berkebun, tapi sampai saat ini kebunku kering tandus. Apa solusinya? Berikan aku jawabannya Imam Hasan Al-Basri. Jawabannya istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keesokan harinya ada yang kembali bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku sudah lama hidup miskin sulit,
nincak semplak lah bahasa Sunda nama. Apa solusinya wahai Mama Salma Basri? Istaghfirillah. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kadang-kadang kita mandul untuk membacanya, kadang-kadang kita tidak mensyukuri segala nikmat ataupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kadang-kadang yang terbersih di pikiran kita, rezeki itu rekening saldo di rekening yang semakin bertambah, investasi aset kita yang sering bertambah di mana-mana sudah ada. Tapi ternyata seyogianya hakikat rezeki yang Allah hadirkan kepada kita, kadang-kadang kita jarang mensyukuri dan kadang jarang menyadarinya ketika Allah hadirkan kepada kita pasangan yang taat kepada kita. Allah hadirkan kepada kita putra-putri yang solih-solihah. Bahkan tidak jarang banyak saudara kita ataupun keturunan kita yang menjadi penghafal Quran. Bahkan ketika kita dikumpulkan dalam majelis dengan tetangga, bahkan dengan saudara yang senantiasa sama-sama mengajak dalam kebaikan, selalu mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu pun rezeki. Persoalannya apa? Kadang-kadang kita ada mental block dalam diri kita ataupun mindset yang tertutup dalam hati kita, pikiran kita, bahwasanya ternyata yang bisa mendatangkan kesuksesan karena sebab ikhtiar kita, karena sebab kecerdasan kita, karena sebab potensi kita. Ternyata bagi orang-orang yang gila kerja ataupun mereka senantiasa berbisnis tetapi mereka lupa berdoa kepada Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang walking aholic. Tetapi ketika orang yang yakin dengan keajaiban dari Allah, dengan kemudahan dari Allah, maka dengan taubatnya Allah hadirkan kemudahan-kemudahan, maka itu termasuk golongan orang-orang yang taubat aholic. Mereka yakin dengan God ways, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Ramadan ini kesimpulannya, mari kita sama-sama jaga diri kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Kita terus mengulas ilmu-ilmu tentang Ramadan, apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, apa hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya ataupun menggugurkan pahalanya, ataupun hal-hal apa yang senantiasa Rasulullah SAW contohkan ketika di Ramadan. Kita kembali mengulas sirah-sirah nabawiyah. Untuk apa? Untuk kita senantiasa terus mendapati kualitas-kualitas ibadah Ramadan yang tentunya kita harapkan bisa lebih optimal dibandingkan Ramadan yang telah lalu. Dan yang kedua, kita jaga fisik kita, jaga jasad kita, jaga kesehatan kita. Jangan sampai di awal Ramadan, sebelum Ramadan kita sibuk, tapi justru pada saat pertarungan dimulai, justru kita sudah mulai kendor karena sebab kita kelelahan, kecapean, tidak bisa menjaga kesehatan kita. Karena ada beberapa masjid yang bertanya ketika di awal Ramadan, Ustaz, mohon maaf sekali jamaah sangat penuh sesak. Insya Allah pada pertengahan Ramadan masjid akan dilakukan renovasi pelebaran. Pas begitu 9 hari saya datang ke situ lagi, Ustaz, mohon maaf sekali sepertinya pelebaran masjid tidak jadi dibatalkan, sebab masjidnya diselebar deui. Nah, jadi di awal Ramadan kita semangat, di babak awal pertandingan. Nah, babak kedua seminggu kemudian ataupun 10 hari kedua itu merupakan salah satu ajang babak penentuan dan diakhiri 10 akhir yaitu babak final. Apakah kita bisa menjadikan Ramadan ini berbekas tidak hanya di Ramadan, tetapi kita bisa menjadikan 11 bulan di luar Ramadan seperti layaknya bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir tadi, jangan lupakan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengandalkan kecerdasan kemampuan kita, rasa-rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan dari Allah. Karena ketika kita hadir di sini, ketika kita terus bisa menikmati indahnya kenikmatan sholat berjamaah di masjid, bukan kebetulan, itu merupakan salah satu wujud rasa cinta kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Maka patut kita syukuri, jangan sampai kita merasa ujub takabur, Pak meni rajin ke masjid teh, atau kurang teh. Nah, itu. Karena dengan hal-hal kesombongan tersebut yang bisa menjerumuskan seseorang. La yadkhulul jannata mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang jikalau dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah ataupun biji sawi. Jadi ketika ada yang memuji, ketika memuji kita ataupun memuji anak kita, maka ucapkan alhamdulillah ataupun hadza min fadli rabbi,
hadza min fadli rabbih. Semua ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mudah-mudahan daripada pertemuan kita mudah-mudahan jadi bekal untuk kita ya Bu ya. Insya Allah semua juga sudah pada paham ya Bu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari searching di YouTube ataupun seperti apa. Tapi yang terpenting kita senantiasa bisa mengamalkannya. Karena yang menyampaikan baik, yang mendengarkan baik, tetapi yang terbaik yakni yang bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau disampaikan ataupun menambahkan, silakan Ibu Bapak. Atau cukup sepertinya sudah paham Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Karena berhubung sudah malam ya Bu ya, apalagi menjelang malam sudah sepertinya konsentrasi sudah mulai Bu ya. Kalau dalam satu pantun seperti ini mesin jahit cecekitan, rambutan buahan remen, penyakit-penyakit di pengajian nunutan jeung singsir gitu ya. Jadi mun ngawas jeung abdi mah kieu nya punya pas begitu pulang nah ngaji teh di buraha kitu panu teh kunaon sedih berasa aja abdi ngaji tara pernah sedih dan biasa ge ngaji serius teh ge punya. Nah jadi jangan sampai ketika kita pulang itu jadi jibring barho Bu, ngaji ngabring bubar popo. Ai tadi teh Ibu ngabahas naon si Bapak naruskeun di bumi, da si Bapak teh dongkap nuju halangan. Pas ditaruh ngaji teh naon da lamun teu salah mah teh nitah bener nyarek salah cenah kitu. Da KBG kitu pengajian perasaan. Nah, jadi lamun teu salah mah kitulah. Ibu malah udah geus di luar kepala, nya di luar we. Jadi tentu Bapak Ibu mudah-mudahan saya berdoa semoga semua jamaah Masjid An-Nur senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Allah senantiasa berkahkan, limpahkan rezekinya. Yang punya kesulitan, kesukaran semoga Allah segera bukakan selebar-lebarnya pintu kemudahan-kemudahan. Yang punya cita-cita harapan semoga Allah kabulkan. Yang pengen berangkat ke Mekah mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau nanti mungkin setelah lebaran pulang ke kampung mudah-mudahan kapeser sawah, kapeser tanah, kebeli imah, akhir tahun bisa angkat ke Mekah. Bapak Ibu yang ke Mekah? Terus narabung tak acan? Kayak apa yang kita tak acan nabung. Dan sebetulnya masih Ibu pengen ke Mekah mah umroh haji Bapak Ibu. Nabung karena sadinten $1,000 terena itu. Boleh baik. Udah cukup Bu ya? Ya mungkin ini mah sekedar mengobati kerinduan Mekah ya Bu. Boleh saya sedikit mencontohkan suasana di Masjidil Haram boleh? Saya akan mencontohkan dua suara Syekh Sudes dan juga Syekh Alimullah. Syekh Alimullah itu ketua Bilal Masjidil Haram. Boleh Bu? Pokoknya anggap suasana Masjidil Haram ya. Ieu mah Syekh Sudes kawin 22. Jadi saya doakan Bapak Ibu mah nanti langsung diimami Syekh Sudes yang asli, yang originalnya, yang permanen. Ini mah hanya afirmasi untuk semangat ya, boleh? Ini komat dulu seolah-olah suasana. Kayak aminkan ya Bu ya, siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mirip tuh untuk kadung kita wakilan. Sekarang saya sudah hendak meluruskan salat. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar Allahu akbar Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mirip tuh kadung kita ngawaki nah gitu yang punya suasana. Mudah-mudahan aminnya kita tadi menjadi wasilah kelak kita bisa semua berkumpul di Masjidil Haram untuk umrah ataupun haji ya Bu ya. Paling tidak kalau kita belum bisa berangkat haji ke tanah suci, jalan-jalan mereka jalan suci lah. Barinya nyenak tanah ke jalan suci, insya Allah kusabar sambil berdoa ya Bu ya. Karena Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang terpanggil Bapak Ibu ya. Jadi minimal kita senantiasa berdoa supaya apa? Supaya Allah senantiasa mengijabah segala apa yang menjadi cita-cita kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ibu cekap Bapak Ibu. Nah itu suasana Masjidil Haram tadi ini. Ada pertanyaan? Cukup? Atau kita tutup doa saja ya Bu ya? Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan saat ini saat mustajabnya doa. Saya tidak tahu mungkin di antara Bapak Ibu yang tulus, bersih hatinya, tidak ada noda dan dosa yang itu mudah bagi Allah untuk mengijabahnya. Jadi ketika kita berdoa, aminkan ya Bu ya. Kita istilahnya kalau bahasa gaulnya itu nebeng kepada orang RT yang Bu RT yang bersih hatinya, yang tentunya mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Dan saya mah terus terang ya Bu ya, saya orang yang bahasa Belanda nama lamokot ku dosa. Jadi tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan saat ini saat dikabulnya doa, apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultan.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabbana irhamna ighfir lana ya Allah. Ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, di malam ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan di antara kami semua tatkala kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau senantiasa menghapuskan segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kami terhadap ibu bapa kami ya Allah. Darah dagingnya mengalir di tubuh kami ya Allah. Ampuni kami yang belum sempat dan belum mampu membahagiakan bahkan memuliakan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jika orang tua kami, ibunda ayah kami masih ada berkumpul bersama kami, izinkan dan berikan kesempatan kami untuk membahagiakan bahkan memuliakannya. Bahkan kami memohon kepadamu agar kami termasuk anak yang bisa memampukan untuk memberangkatkan kedua orang tua kami ke Baitullah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Alhamdulillah ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah terhadap guru-guru kami ya Allah. Guru yang senantiasa mengenalkan kami kepadamu ya Allah ya Rabbana. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Muliakan keturunannya ya Allah di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampunilah anak keturunan kami ya Allah. Berikan dan mampukan kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Karuniakan kami anak-anak yang sholih sholihah, hafidh hafidhah, alim alimah ya Allah. Generasi yang senantiasa yang kelak bisa mendoakan kami tatkala kami telah diwafatkan oleh-Mu ya Allah ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal muqarrabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam salawat kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Kami rindu kepada baginda Rasulullah dan mudahkan kami ya Allah, mampukan kami untuk berziarah ke makam Rasulullah yang mulia ya Allah. Berikan kami kesempatan dan mampukan kami ya Allah ya Rabbana. Kami rindu Baitullah ya Allah, kami rindu bisa berziarah ke rumah-Mu ya Allah. Mampukan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, bagi-Mu kuasa-Mu ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Ya Allah ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang tertindas di belahan bumi manapun ya Allah. Termasuk saudara kami di Palestina, di Gaza ya Allah. Ampuni kami yang tidak optimal ya Allah, tidak maksimal menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Allah dan membutuhkan bantuan. Hanya dengan doa kami memohon ya Allah agar mereka dimampukan dan dikuatkan ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah, keluasan rezeki untuk bisa membantu, senantiasa mendukung, berkontribusi untuk perjuangan saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan.
Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang pernah kami lakukan dan pernah kami lalui ya Allah. Berikan kami sehat walafiat ya Allah. Berikan kami rezeki yang melimpah dan juga berkah ya Allah, untuk senantiasa menolong saudara kami dan berbagi kepada saudara kami yang membutuhkan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jikalau di antara jamaah ini ya Allah yang hadir, yang saat ini sedang sakit lahir ataupun batin, berikan kesembuhan, sehat walafiat ya Allah. Dengan sakitnya senantiasa tergugurkanlah dosa-dosanya ya Allah olehmu ya Allah. Dan dengan sakitnya menjadi wasilah ditinggikan derajatnya di sisimu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jikalau di antara kami yang orang tuanya saat ini sedang sakit, ataupun anak-anak yang sedang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma shfi marḍahum ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah dari sakitnya ya Allah, dan tinggikan derajatnya di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah majelis ilmu kami senantiasa majelis yang Kau berkahi ya Allah. Majelis yang senantiasa bersama kami berkumpulnya para malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Majelis yang senantiasa Engkau karuniakan keberkahan dan juga rahmat kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbana. Terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah, atas segala nikmat-Mu sehingga kami bisa melangkahkan kaki ke majelis ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang bisa terus-menerus berbuat kebaikan, terus-menerus bisa mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat malam ya Allah. Bisa terus-menerus berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Allah. Ya Allah, mampukan kami semua ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon selain padamu ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'ana ya Allah, taqabbal minna ya karim. Kabulkan segala permohonan kami semua ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan dan juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari jajaran DKM An-Nur juga terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kalaupun dalam penyampaian ataupun dalam perkataan ada yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu semua. Tentunya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya mutlak dari kebodohan saya pribadi. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa kita bisa amalkan bagi keluarga kita, tetangga kita, saudara kita semua, sehingga kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia ini tetapi bisa berjumpa, berkumpul kelak di jananya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung kutilang, burung merpati, itulah nama-nama burung. Walaupun sampai berjumpa pada gelombang dan siaran yang sama. Saya Jeremy Termos undur diri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.